namanya siliper, pengukur ketepatan wajah, gitu ya. Ya, contohnya begini. Kalau Anda membuat ukuran, jadi dia aslinya akan diukur dengan ini. Ya, kalau misalnya dia 1 kali 1, dia harus pas, dia ukurannya tidak bergeser. Ya, contohnya buat hidung gitu ya. Saya minta tolong ya, lepas ini dulu. Nah, misalnya dari titik hidung ini kita ukur ini ya. Nah, ini dia tepat ini, itu misalnya ya. Titik ininya ya. Jadi, ukuran ini dia tidak boleh bergeser. Jadi harus dia pada saat membuat patung, dia harus dilihat di sini. Nah, kalau ini udah pas ya. Ya. Nah, diukur di sini dia pas. Nah, kemudian mencari titik hidung sampai di titik ini, dia harus diukur juga pakai volume ini. Ya. Jadi misalnya dari sini ya, titik hidung ini keruncingan itu sampai di titik ini. Nah, maaf ya, agak miring sedikit karena ya. Nah, jadi dia diukur ini dia. Nah, sini misalnya pas ya. Berarti kita akan membuat bentuk itu dari ujung ini sampai di titik ini, ya. Jadi dia diukur. Nah, diukur dulu. Berarti ya, kalau ini kelihatan lebih lagi, kurang lagi berapa? Lebih 2 cm. Ya. Nah, ini namanya siliper untuk ketepatan. Titik bibir, titik apa gitu ya. Kalau Anda melihat foto nanti dia harus diukur dari sini. Ini namanya, ini yang paling penting nanti. Jika nanti Anda bisa beli di Tokopedia juga bisa ya. Ini namanya siliper itu yang besar yang gitu. Inilah namanya membuat skala perbandingan. Jadi kalau patungnya ukurannya segini, nah segini ya, segini. Sekarang Anda bikin patung 1 meter, berarti ukuran ini kali berapa dia? Misalnya ini 20 cm, berarti kali berapa? Kali 5, berarti 5 kali dia tingginya itu gitu. Jadi kalau modelnya anggaplah 20 cm, sekarang Anda bikin patung 10 meter, berarti kali berapa? Tadi kali 5, itu baru 1, berarti kali 50, betul ya? Dia dapat 500. Ya, itu tinggal di perbandingannya itu. Ya, makanya kalau membuat patung beton nanti skalanya harus tepat. Kalau sudah tepat skalanya, misalnya patung itu kan tepat ya. Nah, ini pentingnya. Ya, misalnya bikin tangan, bikin kaki gitu. Kalau ukuran 1 kali 1, berarti dia pas ini dia. Jarak ini berapa, jarak kukunya berapa ini ya, ini berapa, itu maksudnya alat ini ya, ini wajib nanti dimiliki ya. Nah, baik, saya akan mengoreksi sekarang ke final ininya ya, final objeknya. Jadi Anda bisa agak di sini duduknya ya. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, saya pertama akan mencoba alat ini dulu ya. Nah, saya ambil dari belakang dulu contohnya ya. Nah, ini adalah untuk meratakan. Kalau dia belum rata, dia bisa dibuatkan garis dulu, garis ini. Nah, garis kotak ini ya. Kemudian ini. Nah, kalau sudah, ini adalah untuk membuat volume rata. Setelah itu baru dia ya, itu contoh ya. Bisa juga dia nanti untuk membuat rambut, tekstur rambut ya, tekstur rambut. Nah, misalnya ini ya, ini otomatis ya. Bisa membuat tekstur rambut sekali ya. Ini contohnya begitu ya. Bisa dia membuat kalau misalnya kurang
lalu bisa lagi sesuai dengan rasa ya. Nah sekarang saya di bagian muka ya, bagian muka. Jadi yang pertama yang kemarin Anda permasalahkan itu adalah 3 titik ini ya, hidung, mulut, sama mata. Ini kunci sekali supaya titik hidupnya ya, titik hidupnya. Nah saya contohkan sekarang ini ya, ini agak apa namanya, bisa di sini jadi lihat ya, ini ya. Nah saudara, saya tunjukin ya. Nah di mata itu ini sudah tepat bentuknya ya, gambarnya sudah misalnya Anda pakai gambar pensil itu sudah tepat dia di sini ya. Nah namun Anda harus detail lagi melihat. Nah ternyata ini garis pertamanya, di sini ada garis lagi ya, garis yang lebih pendek. Jadi ini di atas, di dalam agak menonjol. Di sini ada garis lagi satu, ya. Tapi dia garis semu namanya ya. Dia terkesan ini ya. Nah ini garis ini. Ya. Nah, itu ya. Diperhatikan ini. Nah, saudara. Nah, teknik menekan ini, ya teknik tekannya ya. Teknik tekannya saya perbaiki dulu. Perhatikan ini, saudara. Nah itu kan dia lengkung, sudah. Jadi menjorok ke dalamnya. Oke ini ya, ini agak dalam kan gitu, ya garisnya. Nah ini dia ada garis lagi, ya. Garis ini dia tidak lengkung saudara, dia masuk ke dalam ini, masuk ke dalam, ya. Nah kemudian titik ini saudara harus tekan ini. Kemudian dipastikan garis, ya sudah. Nah 2 titik ini, 2 titik garis ini beda tekanan, tidak sama dia, ya. Nah kemudian untuk mencari titik hidupnya di sini agak ditekan, agak dalam ya, agak dalam ya. Kemudian di titik ini juga agak ditekan, dia akan menonjol ya. Nah itu tekniknya, teknik dasarnya ya, teknik dasarnya sampai nanti Anda bisa memahami. Kemudian yang kedua ini juga sama ya, di garis ini ya, ini agak runcing, ini ada penekanan di sini ya. Nah di sini ada penekanan, biar dia kelihatan garisnya ini ya. Kemudian baru ada garis lagi satu untuk apa namanya, mempertegas ya, mempertegas. Nah itu kan saudara bisa dilihat. Ini baru metode sederhananya ya, karena ini dasar-dasar seni patung ya, dasar-dasar seni patung. Nah kemudian sudah. Nah ini nanti Pak Made mungkin nanti di lain waktu kita akan siapkan tutorial untuk membuat khusus mata saja ya, khusus mata. Nah ini agak ditekan ya, ini agak ditekan. Nah ini ya tekniknya. Nah kemudian untuk mencari ujung hidung, nah ini kan kita ujung hidung kita ini kan, nah ini titik ini sampai ke seperti ini dia. Nah itu ukuran anatomisnya. Nah di sini dia, kalau kita membuat pola yang cepat gitu ya, nah, kemudian dia ukurannya segini dia. Tekukan ini, setekuk ini, di sini dia seperti itu ya. Nah kemudian pola ujung ini ya, tadi di mata belum selesai ya. Kemudian bagaimana kita membuat bunderan yang di tengah ini, di titik
titik tengahnya ini ya. Titik tengahnya itu bisa dengan alat yang lebih kecil ini ya. Ini bisa buat sendiri ya, buat sendiri. Ini saya harus apa namanya, hanya mengoreksi dia mata sedikit aja di sini ya. Nah, di sini dia ini ya, lihat saudara, titik ini nih, titik ini ya. Ini juga ya. Sudah setelah dapat titik ini ditekan dia sebelah sini. Ini aja bagian ini tekan, karena dia mencari titik hidupnya ya. Sudah paham itu? Sudah? Terus kita mengarah ke ini koreksi hidung ya. Nah, di hidung itu kadang-kadang ya. Nah, pembagiannya gini. Ini bagi ya. Ini udah bagi 3. Sudah bagi 3. Nah, pada saat pembagian 3 ini dah ada garis lengkung. Ya. Di sini ada garis lengkung. Nah, jadi ini tekan dulu dia. Tekan dulu. Tekan ini dulu cara membuatnya, baru nanti kita membuat ini ya, pola hidungnya ya. Nah, hati-hati Anda melihat ini hidung itu ada nonyol di sini dikit. Di ujung di sini ini ada nonyol ya. Yang ini ya sebenarnya ini ada nonyol ya. Tidak sah, tidak rata dia. Ini ada tekanan. Nah, di sana kelihatan dia tekan ya. Saya percepat dulu. Ini dia untuk polanya, nanti lain waktu kita akan saya koreksi ya. Jadi dia ada garis-garis yang tajam. Nah, kemudian di garis keempat ini untuk tulang itu ada tekanan, tidak rata dia flat gitu ya. Jadi ada nonyol sedikit aja untuk membedakan lengkung ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk buat bibir ya. Buat bibir sebelum membuat detailing mukanya ininya ditekan dulu di titik ini ya. Jadi Anda yang punya itu di sini ditekan dulu ya. Ini ya. Nekannya itu jari tengah pakai, jangan jari ini ya. Kalau jari ini dia lengser ya, leset ya. Kalau jari ini dipakai ya, ini tinggal tekan. Udah, tekan. Di sini juga tekan. Ya, tekan, dah. Baru dia. Nah, itu metodenya. Baru jempolnya main. Jempolnya nih. Tekniknya itu. Ya. Kemudian di bibir ini, di bibir bawah ini jempol ya, sedikit aja. Nah, ini sebagai sebetulnya ini sudah bagus semuanya, tinggal titik-titik hidup ya. Nah, kemudian terakhir baru dicek ya, ini sudah benar ya, sudah tepat ya di posisinya itu ya. Kemudian hanya di bibir ini, bibir bawah ini ya, saudara lihat di bibir bawah ini ya. Nah, di sini ada tekanan dia. Nah, agak tekan lagi dikit di sini ya. Ini pakai hidungnya, dia masuk ya. Ya, cembuknya itu berbeda. Itu saudara harus lagi nanti di rumah atau apa lihat detail lekuk-lekuk itu ya. Nanti kalau bikin orang tua bahkan lebih enak dia. Nah, ini. Nah, final dari semuanya ini itu adalah di ujung bibir ini ada penekanannya sangat keras ya. Dia tajam dia di titik ini. Ya. Juga demikian. Ya. Nah, di garis ini nggak perlu ditekan
hanya di ujung ini aja, yang model di sini dia ada agak dalam. Bila perlu agak ngetak namanya cet gitu nih, ya. Nah, ini baru pola. Baru setelah ini bentuk, Anda merapikan ini pelan-pelan ya, ambil ngopi-ngopi begitu ya. Baik, nah itulah tutorial saya hari ini. Mudah-mudahan metode yang saya jelaskan tadi sebagai dasar atau fondasi dari mahasiswa semester 1 untuk melangkah lebih maju ke depan. Karena kalau satu ini saja sudah dikuasai, mata kuliah dasarnya sudah dikuasai dengan baik, atau dasar-dasar seni patungnya sudah dikuasai dengan baik, saya yakin saudara akan menjalankan profesionalnya dengan baik, ya. Tidak nanti khawatir tentang wajah seseorang, ya. Begitu nanti ada orderan, ya, itu Anda siap. Ya, nah ini adalah sebagai dasar awal, ya, dasar awal. Seperti Anda membuat bangunan, fondasi awalnya Anda akan maju. Ya, jangan khawatir bertiga aja, ya. Tetap harus bertahan bertiga, ini jangan lagi lepas, ya, karena nanti ke depan Anda bertiga aja akan kerjanya gitu. Tidak ada saing, ya, tidak ada saing. Biarkan jurusan yang lain banyak, jurusan Anda tetap punya ini secara profesional, ya, sehingga nanti akan menjadi berkah, ya. Nah itu dulu dari saya, ya. Saya adalah staf di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Prodi Seni Rupa Murni yang membidangi seni patung. Profesional saya adalah seni patung potret, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pak Made Gede Putrajaya yang sebagai laboran dalam mata kuliah ini, sehingga bisa membantu mahasiswa dan bisa memberikan modul-modul kerja sehingga bermanfaat bagi mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa semua, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan jangan lupa subscribe dan like di channel yang akan ada di bawah ini, gitu ya. Silakan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.